Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Abdul Ghafi Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum di Indonesia, serta teman-teman kelompok saya dan juga teman-teman kelas HK1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurholisah, nomor NIM 211102010031. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum adat. Istilah dan pengertian hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna kebiasaan. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah A. Adanya tingkah laku seseorang, B. dilakukan terus-menerus, C. adanya dimensi waktu, C. diikuti oleh orang lain. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan, perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snoek Hurgronje dalam bukunya yang berjudul The Acher, menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht dalam bahasa Belanda, yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum seperti Swekanto yang mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan dibukukan atau yang kebanyakan tidak dibukukan atau dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi atau akibat hukum. Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat ialah sebagai hukum asli, yaitu hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, atau alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan yang diadakan sendiri oleh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dan Terhar yang mengatakan bahwa hukum adat timbul setelah ada penempatan para pejabat hukum sehingga kriteria yang dipakai adalah penetapan, dan masih banyak pendapat dari sarjana hukum yang lainnya. Sejarah sebelum kemerdekaan. Periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman. Zaman Daendels tahun 1808 sampai 1811 beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Pada zaman Raffles 1811 sampai 1816. Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Pada zaman Komisi Jenderal tahun 1816 sampai 1819. Pada zaman ini tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada Raffles. Pada zaman Van Dutch Bosch, pada zaman ini hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam, serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Brahmin dan Islam. Dan zaman Charbaud, pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak wilayah. Demikian juga putra-putri Indonesia sudah menulis disertasi mengenai hukum adat di perguruan tinggi di Belanda. Setelah kemerdekaan,
Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 mengakui keberadaan hukum adat yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam pasal 144 ayat 1 tentang hakim adat dan hakim agama. Dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar sementara 1950 UUDS 1950 juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Tab Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara nomor 2 MPRS 1960 memberikan pengakuan bagi hukum adat, yaitu sebagai asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat. Kedua, dalam usaha homogenitas di bidang hukum, supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain. Sumber pengenalan hukum adat ada 2. Yang pertama, sumber hukum Wellebron. Sumber hukum Wellebron adalah sumber hukum adat dalam arti dari mana hukum adat timbul atau sumber hukum adat dalam arti yang sebenarnya. Sumber hukum adat dalam arti Wellebron tersebut tidak lain dari keyakinan tentang keadilan dan hidup dalam masyarakat tertentu. Sumber hukum Wellebron adalah sumber yang menunjukkan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum atau menyebabkan terjadi hukum. Sumber hukum ini menunjukkan adanya lembaga tertentu yang berwenang mengeluarkan peraturan. Sumber hukum ini digunakan dalam hukum tata negara yang mengatur tentang lembaga negara sesuai dengan wewenangnya dalam mengeluarkan peraturan. Yang kedua, sumber hukum Cambron. Sumber hukum Cambron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Sumber hukum Cambron ini menunjukkan kepada tempat atau bahan yang dapat digunakan untuk mengetahui di mana hukum itu ditempatkan dalam lembaran negara. Cambron adalah sumber hukum adat dalam arti di mana hukum adat dapat diketahui atau ditemukan. Oleh karena itu, sumber di mana asas-asas hukum adat menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui. Corak-corak hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia bercorak religius magis. Masyarakat mempercayai kekuatan gaib atau harus dipelihara agar masyarakat tetap aman, tentram, dan bahagia. Mereka melakukan pemujaan kepada arwah-arwah nenek moyang dan kehidupan-kehidupan makhluk lain. Kegiatan atau perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan mendapatkan berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu hidup bermasyarakat. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Ketiga, bercorak demokrasi. Dalam kehidupan masyarakat, segala hal selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi.
sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di balai desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah, dan yang lain sebagainya. Keempat, bercorak kontan atau tunai. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Hal ini dimaksud agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan masyarakat. Kelima, bercorak konkret. Setiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan-hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji. Semuanya harus disertai tindakan nyata. Tidak ada saling mencurigai atau dengan yang lainnya. Satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.